Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Semoga semua dalam keadaan sehat. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai perkembangan teknologi di bidang kuliner. Untuk topik yang kita bahas yaitu ada dua, ada sejarah memasak dan perkembangan teknologi pada industri kuliner. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu kalian nantinya akan dapat mengetahui perkembangan sejarah memasak dan perkembangan teknologi pada industri kuliner. Baik, langsung saja ke materi. Kita akan membahas mengenai memasak. Memasak merupakan kegiatan pemberian panas pada bahan makanan sehingga makanan siap untuk dimakan. Contoh sederhana dari memasak ini misalnya merebus telur, merebus sayur, merebus daging, memasak daging, serta yang lainnya. Selanjutnya, kita beralih ke sejarah memasak. Memasak memiliki sejarah yang panjang dalam kehidupan manusia. Berdasarkan fosil dan bukti-bukti yang ditemukan, penggunaan api untuk memasak diduga sudah dimulai sekitar 1,9 juta tahun yang lalu. Pada zaman dahulu, manusia memasak dan menyiapkan makanan dengan cara yang sangat sederhana. Daging hewan cukup dibakar di atas api dan direbus untuk membuat lebih lunak. Sedangkan buah-buahan dikumpulkan dan dikupas. Nah, coba kalian perhatikan PowerPoint yang sudah ada di sebelah Ibu. Ini menggambarkan sejarah memasak dari awal tahun sampai 1947. Pada 1,9 juta tahun yang lalu, diduga manusia pertama kali memasak dengan metode membakar. Pada 8.000 sebelum Masehi sampai 3.000 sebelum Masehi, tembikar diperkenalkan. Manusia belajar memasak dalam pot tanah liat. Pada 4.000 sebelum Masehi, orang Mesir menggunakan ragi sebagai bahan pengembang kue. Pada 600 sebelum Masehi, Raja Asrilia Sardanapalus memperkenalkan kompetisi memasak dengan hadiah 1.000 keping emas. Selanjutnya, pada 206 sebelum Masehi diperkenalkan penggilingan tepung di Cina pada masa dinasti Han yang berlanjut pada penemuan mie. Pada 25 sampai 2000 dimulai pemanfaatan logam untuk pembuatan kompor di Cina. Pada 1400 sampai 1500 menu telah berkembang pesat. Pada tahun 1550 kafe pertama dibuka di Konstantinopel. Dan pada 1742 pertama kalinya buku memasak diterbitkan di Amerika dengan judul The Complete Housewife. Dan selanjutnya pada tahun 1795 pengembangan proses pengalihan makanan untuk mengatasi masalah suplai pada para tentara di medan perang sudah ada. Selanjutnya, pada tahun 1810 kaleng ditemukan sebagai alat untuk pengawetan makanan. Dan penemuan pertama kali kompor listrik ditemukan pada tahun 1914. Dan pada tahun 1945, botol plastik sudah mulai diperkenalkan. Pada tahun 1947, penemuan pertama microwave. Baik, selanjutnya kita beralih ke perkembangan teknologi di industri kuliner. Perkembangan teknologi pada dunia kuliner sangat berperan penting dalam dunia kuliner. Teknologi digunakan untuk memperpanjang umur simpan bahan makanan, mempermudah kegiatan mempersiapkan makanan, membuat masakan lebih efektif dan efisien, menemukan metode baru dalam memasak, dan permudah dalam pengemasan dan penyajian, serta memudahkan kegiatan dalam industri makanan. Pengembangan teknologi di industri kuliner mengacu kepada pengembangan alat, cara memasak, serta pengemasan. Yang pertama ada alat. Seiring perkembangannya zaman, alat yang diciptakan semakin canggih. Contoh kecil seperti kompor sebagai alat pemanas. Awalnya masyarakat menggunakan bara api, lalu berkembang ke tungku batu, lalu ke tungku tanah liat, kompor minyak tanah, kompor gas, hingga ke kompor listrik. Selain itu, ada kulkas dan freezer untuk membantu menyimpan bahan makanan agar lebih tahan lama. Ada juga alat pengupas untuk mempermudah mengupas bahan makanan, contohnya seperti kentang. Selanjutnya ada metode memasak atau cara memasak. Pada zaman dahulu, manusia hanya mengenal teknik membakar saja, lalu berkembang dengan ditemukan teknik-teknik baru seperti teknik au bain marie, vacuum frying, maupun sous vide. Pada masa yang akan datang tentunya akan lebih banyak lagi ditemukan teknik-teknik memasak baru. Untuk selanjutnya ada pengemasan.
Pengemasan bahan makanan banyak memiliki variasi dari bahan pengemasan dan cara pengemasan. Cara pengemasan membantu manusia dalam mendistribusikan makanan dengan lebih aman, masa simpan produk lebih lama, dan biaya akan lebih murah. Baik, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Selanjutnya, silakan kalian kerjakan tugas berikut ini. Baik, itulah tugas yang Ibu berikan. Silakan dikerjakan dan dikumpul melalui Belajar ID. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Selamat pagi.